Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Abdurrahman, sama saya juga Android developer di Bisai. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan proses pembuatan recycle view dari API kawal corona. Kan di sini model terus retrofit udah dibuat, jadi udah jadi buat pemanggilan servisnya udah selesai. Selanjutnya yaitu karena kita ingin membuat seperti ini, jadi kalau di Android itu ada namanya list view dan recycle view. Tapi sekarang kita menggunakan recycle view. Kenapa? Karena recycle view merupakan list view yang telah di-upgrade oleh Google, jadi baru gitu dan direkomendasikan untuk data-data yang besar. Jadi kan di sini saya jelasin dulu ya view-view apa aja yang kita butuhin nih kalau di Android itu. Kayak di sini yang tulisan data COVID dunia. Itu di Android kita pakai text view. Terus yang ini, yang di bawah ini merupakan list-list. Jadi list-list ini yang berulang-ulang ini, cuman datanya kan beda. Itu namanya recycle view di Android. Jadi step selanjutnya yaitu kita buat view, buat ditampilin ke user. Jadi untuk membuat view di activity main XML, ini saya buatnya pakai constraint layout. Jadi di dalam Android itu ada beberapa parent layout yang bisa dipakai, misalnya constraint layout, terus relative layout, sama namanya linear layout. Jadi perbedaannya itu kalau constraint layout dia antar item itu saling bergantung. Jadi nanti bisa dilihat pas saya buat constraint layout. Jadi constraint layout itu sama relative layout kurang lebih sama, cuman lebih dinamis menggunakan constraint layout. Nah, di sini kita deklarasiin constraint layout. Terus tadi kan kita butuh text view untuk yang tulisan kenapa di sini merah atau error. Di sini kalian bisa baca. This view is not constrained vertically. Jadi kalau constraint layout itu harus minimal satu horizontal dan satu vertikal untuk constraint-nya. Jadi constraint itu apa sih? Jadi constraint itu hubungan antar view. Misalnya yang text view ini, dia mau di mana sih tempatnya? Tadi kan di atas. Jadi bisa kita tarik ke parent-nya atau constraint layout-nya. Nah, jadi otomatis tuh ini kebuat constraint top off. Jadi top constraint top. Jadi constraint top itu yang bulatan yang atas ini. Nah, kita kasih margin biar lebih mudah. Margin top. Misalnya 20 dp. Nah, ini constraint top. Terus yang di sini ada tuh top off. Jadi dia ke atas. Atasnya mana nih? Atasnya parent. Parentnya kan constraint layout ini. Jadi bisa langsung ditarik kayak tadi. Ini ke atas. Terus sama. Ini dia constraint bisa ke sini. Parentnya ke left atau start. Dan end. Nah, ini kok nggak di tengah? Kan kita butuhnya di tengah. Jadi kalau pengen di tengah, kalian bisa pakai gravity center. Centernya mana? Horizontal. Nah, cuman kalian juga bisa pakai nih di sini crop content. Jadinya kayak gini. Jadi kalau misalnya crop content, kalian masih bisa naruh nih di sebelah sini item yang lain, di sebelah kiri atau kanan tulisan ini. Selanjutnya yaitu ini ada peringatan di sini hardcode. Jadi kalau biasanya emang kita buat aplikasi itu harus dideklarasiin namanya di string sini. Nah, jadi nanti misalnya kita ini nih ekstrak alt enter terus di enter, dia masuk sini nih. Jadi misalnya kita ngebutuhin lagi nih tulisan yang data COVID dunia. Data COVID dunia kita butuhin lagi untuk view yang lain, misalnya
kita bikin text view baru. Ini bisa pencet Ctrl D untuk duplikat. Nah, misalnya kayak gini nih, kita butuh tulisan data COVID dunia lagi, jadi kita nggak usah nulis lagi, misalnya data COVID dunia. Jadi bisa langsung, misalnya kalian tulis data, nah ini udah ada karena kita tadi udah ekstrak atau disimpan, bisa dipakai lagi data COVID dunia gitu. Kalau udah, selanjutnya yang kita butuhin di sini yaitu recycle view. Jadi untuk recycle view, kalian bisa tulis ini recycle view. Karena ini white match parent karena kita recycle view-nya itu full, ke lebarnya full, terus ini raw content. Jadi ada dua cara ya, kalian bisa pakai teks atau ngoding dari sini, atau kalian bisa di tab design ini. Jadi di desain ini kalian juga bisa nih, misalnya nyari tadi kayak recycle view, tinggal kalian tarik, masukin ke sini. Nanti dia ke generate sendiri. Nih. Itu tergantung masing-masing sih enaknya gimana. Kalau saya biasanya pakai teks dan juga buat constraint-nya ditarik. Nah, jadi di sini recycle view-nya merah karena kita belum constraint ya. Jadi kita constraint dia selalu ada di bawah tulisan data COVID dunia. Terus dia selalu di kiri parent dan kanan parent juga. Nah, ini otomatis. Jangan lupa kasih margin untuk jarak. Margin top misalnya saya kasih 16 dp dan margin horizontal 8 dp. Jadi kalau horizontal itu dia langsung ngasih nih kiri dan kanan. Kan biasanya kita margin start 8 dp gitu. Jadi kalau mau dua-duanya langsung aja margin horizontal. Nah, ini udah jadi buat view recycle view dan tulisan data COVID dunia. Nah, tapi biasanya kan kalau kita loading data itu butuh namanya progress. Jadi ada progress dialog kayak di sini misalnya. Saya udah install. Nih, jadi yang warna hijau nih ya. Nah, jadi itu pas ngeload data ditampilin, terus saat datanya udah keload itu bakal dihilangin. Biar user juga nggak bingung. Jadi, oh ini aplikasinya jalan nggak sih gitu. Nah, selanjutnya tadi kita butuh namanya progress bar. Ini bisa load content, terus progress bar itu biasanya kita taruh di bagian tengah dari layar. Jadi kalau mau di tengah itu kalian tinggal constraint n-nya ke parent, terus startnya ke parent, yang top juga ke parent, sama button juga ke parent. Nah, ini udah pasti di tengah, selalu di tengah. Nah, jangan lupa buat ngasih ID buat masing-masing view-nya. Kayak di sini progress bar, nanti kan saya butuhin di activity-nya buat dipanggil gitu. Saya sini saya kasih namanya progress bar, terus ini udah ada, kita bisa rename sheet F6, terus RV COVID misalnya. Udah, jadi semua item buat ditampilin di sini sudah tersedia. Nah, tapi kan di dalam item ini ada lagi namanya item view. Jadi yang per item ini kayak di sini nih. Jadi kita harus buat per item. Jadi di sini saya buat lagi, misalnya namanya di drawable, jadi di layout, saya namanya item data COVID. Item data COVID yang ini, di sini saya ngasih contoh buat yang layout linear ya, biar kalian bisa lihat perbedaan antara linear layout dan constant layout. Nah, jadi kalau linear itu, jadi kalian harus definisi ini, dia orientasi layarnya kemana, ada horizontal,
dan vertikal. Jadi kalau vertikal itu nanti kalian nambah view buat childnya atau anak-anaknya dari linear ini, dia bakal ke bawah, bawah terus misalnya kayak gini. Kita tambahin button misalnya. Button. Button. Nah, kalau vertikal, ini kita duplikat nih. Dia bakal ke bawah terus. Dia selalu ke bawah. Terus, kalau kita ganti nih jadi horizontal, layarnya belum keluar. Kalau horizontal itu dia ke kanan atau horizontal. Ini belum keluar nih layarnya. Langsung aja kita buat item view-nya. Jadi kalau ini kan dia vertikal nih, karena dia ke bawah. Ya, vertikal, terus kita butuh di sini tulisan buat negaranya yaitu pakai text view. Jadi di sini di bawahnya lagi text view, cuman di text view itu ada drawable-nya. Terkonfirmasi meninggal, sembuh, dan dalam perawatan. Nah, ini kita buat dulu text view buat tulisan yang negaranya. Oh iya, saya lupa. Kan di sini kita menggunakan card view nih, biar ada efek-efek corner radius dan bayangan-bayangan di bawahnya ini yang hitam-hitam. Jadi kalian bisa parent-nya itu kalian bisa tambahin card view dulu. Ini orientation buat ini layout. Ini jadi di card view ada namanya card corner radius. Jadi card corner radius itu buat yang tadi cornernya ini. Jadi kan dia kayak ada bulat-bulat nih. Kalau pakai linear layout itu bisa sih, cuman agak ribet. Terus card elevation. Elevation itu bayangannya. Jadi yang hitam-hitam ini nih di bawah itu kayak ada efek-efeknya gitu. Nah, itu pakai card view elevation. Selanjutnya di dalam card view kita kasih linear layout. Sama match parent, content. Terus ini kita kasih orientation tadi vertikal ya. Nah, terus yang ini kita hapus. Nah, kita butuh text view. Kasih ID aja langsung di XP misalnya nama negara. Kalian bisa kasih dulu nih buat inisialisasi. Misalnya Indonesia. Oke, saya coba tutup dulu. Nah, ini udah refresh. Nah, Indonesia. Nah, cuman kan kita butuhnya di Indonesia ini biar di tengah. Jangan lupa buat kasih graffiti juga. Nah, ini perbedaannya linear layout sama constant layout udah mulai terlihat nih. Jangan lupa buat sih. Jadi kalau linear langsung aja, nggak usah didefinisiin ini kemana kayak yang tadi. Kalau ini kan harus kita tarik, misalnya ini ke sini, terus yang ini ke atas. Lanjut, kita kasih style, di sini bold, terus size-nya juga dinaikin. Selanjutnya yaitu kita butuhin adalah tulisan terkonfirmasi dengan gambar. Jadi ini bisa kita pakai text view ya. Jadi nggak usah pakai image view. Misalnya saya tambahin text view. Ini match parent, terus crop content. Terus tulisannya atau teksnya misalnya terkonfirmasi yang 0.
Oh, tapi kita butuhin gambar buat tadi, misalnya gambar terkonfirmasi nih. Kita harus cari gambarnya dulu. Saya udah nyiapin gambarnya itu, saya bisa copy dan langsung paste di drawable. Ini ganti jadi drawable. Kalian bisa langsung oke. Nah, jadi gambarnya udah masuk sini. Saya kayak terkonfirmasi gambarnya. Nah, masukin gambarnya ke teks itu gimana sih? Jadi kita langsung drawable left atau drawable start juga bisa, sama aja. Drawable left misalnya terkonfirmasi nama gambarnya. Nah, udah masuk tuh terkonfirmasi, jadi di sebelahnya ini. Terus buat ngeset teksnya ini ada di tengah. Jadi kan ini ada di atas nih, terlalu atas. Kita bisa nambahin juga namanya graffiti. Center vertikal. Nah, jadi dia ada di bagian tengah. Sama teksnya ini terlalu mepet sama gambar. Kita bisa kasih drawable padding. Jadi buat ngatur jarak antar gambar dan teks. Gitu. Ini kalau ada yang kayak gini, kalian bisa alt enter, extract, enter. Jangan lupa buat kasih ID. Nah, txt terkonfirmasi. Nah, kan kalian butuhnya sama nih. Yang di sini terkonfirmasi meninggal, sembuh, dalam perawatan. Cuman kan gambarnya yang berbeda. Jadi biar cepat kalian bisa duplikat atau mengcopy view yang udah kita buat yang di terkonfirmasi. Di sini kita misalnya Ctrl D. Jadi shortcutnya itu Ctrl D. Dia langsung terduplikat. Nah, udah jadi. Kalian tinggal ubah ID-nya. ID dan gambarnya. Jadi yang kedua itu kan meninggal. Jadi di sini bisa kalian kasih txt meninggal. Ini bisa kalian ganti juga, misalnya meninggal 0. Sama gambarnya. Gambarnya juga dibedain. Sama gambarnya itu virus juga. Dan bisa cek gambarnya langsung cek kontrol terus klik. Terus selanjutnya yaitu tulisan sembuh. Kalian bisa ubah ID-nya dulu, txt misalnya sembuh. Ini gambarnya, namanya sembuh. Nah, selanjutnya yang terakhir txt dalam perawatan. Sorry, bisa sih. Lihat, terus kalian ganti gambarnya. Perawatan namanya. Udah jadi nih item view-nya. Kayaknya terlalu mepet ya buat item-item yang di dalam card view ini. Kalian bisa ngasih padding. Padding misalnya 8 dp. Nah, jadi dia atas, bawah, kiri, dan kanan itu dikasih jarak 8 dp. Terus gitu, item view-nya udah jadi nih. Selanjutnya kalau udah recycle view-nya udah jadi, terus item view juga udah jadi, kalian bisa bikin namanya adapter. Recycle view adapter. Kalian bisa pilih ini package, ini adapter. Jadi package itu apa sih? Jadi folder-folder yang misahin kelas-kelas ini atau interface ini package. Jadi bisa nyarinya lebih gampang kalian. Ini kan karena di sini kita baru buat satu recycle view, jadi emang belum bingung kalau buat nyari kelas-kelasnya. Nanti kalau udah
kelasnya banyak, terus interface-nya banyak, kalian bakal bingung ini buat yang di mana, buat yang di mana. Jadi kalian bisa buat namanya package. Ini saya buat package adapter, sama yang ini juga kalian bisa buatin package. Misalnya API service dan API client kan masuknya retrofit. Kalian bisa bikin package retrofit, terus ini kalian blok, terus ditarik ke package retrofit. Langsung aja, ini kalian refactor. Oh, ini harus satu-satu, nggak bisa langsung dua. Jadi kalian bisa gini, faktor. Oke, service juga masuk ke ada package retrofit. Nah, kayak gini kan rapi. Nah, terus ini data model itu masuknya, misalnya saya buat nama package-nya models. Ini bebas sih kalian mau ngasih nama apa, cuman biasanya standarnya di sini. Kalian bisa masukin ke models. Kalian juga bisa bikin langsung aja kita buat adapternya ya. Jadi fungsi adapter itu apa sih? Jadi adapter itu buat nampung atau kelas buat gabungin antara data dan view. Bisa kalian langsung bisa bikin data COVID adapter. Nah, cuman setelah kelasnya terbentuk, kelas adapter terbentuk, kalian bisa extend langsung ke recycler view. Possible. Dan ke recycler view. Nah, di import dot adapter. Nah, kalian bisa lihat nih di dalamnya nih ada tulisan PH atau view holder. Selanjutnya saya jelasin tentang view holder. Jadi view holdernya nanti kita buat di dalam kelas ini juga. Jadi kalian bisa tulis kelas nama kelas sekarang data adapter dot view holder. Jadi ini masih merah karena kita belum buat kelas view holdernya. Nah, jangan lupa buat nambahin constructor di dalam adapter tersebut. Jadi kalau di dalam adapter biasanya sih kita butuh namanya konteks sama list view, sama list atau datanya. Jadi list itu merupakan data yang akan dipakai buat di recycle view. Jadi kan ini kan datanya beda-beda nih dari service yang tadi. Nah, ini ada listnya nih. Ditampung di sini semua. Tadi kan udah dibuat sama teman saya. Ini buat listnya. Namanya data model. Nah, kalian bisa langsung, kalau saya udah nulis data model, enter aja. Sama, oh ya ini deklarasi buat file. File karena kita tidak membuat perubahan data ya dalam adapter ini. Kalau misalnya kalian butuhnya recycle view yang datanya berubah, bisa diubah-ubah, kalian bisa ubah ini jadi var. Selanjutnya yaitu konteks. Nah, setelah ini udah jadi, kalian buat kelas view holdernya. Jadi view holder itu adalah dia buat nampung per item. Jadi kan di sini ini dihitungnya satu item. Jadi ini namanya view holder nih, yang holder item-item yang ada di dalam sini. Kalian bisa langsung view holder, terus jangan lupa kasih juga view atau view. Jadi view ini apa sih? View ini nanti view yang ini nih yang udah kita buat yang di sini.
terus extend ke sama execl view.viewHolder tadi. Terus dalam viewHolder itu butuh apa aja parameternya. Kalian bisa pencet shortcutnya Ctrl P buat lihat apa aja yang dibutuhin. Jadi di sini dia butuh view. Nah di sini kita udah deklarasiin view, tinggal dipanggil aja. Udah. Ini jangan lupa buat kurungnya. Nah di sini masih merah. Kalian bisa lihat peringatannya apa. Jadi kita belum ngedeklarasiin kelas-kelas override yang dibutuhin oleh adapter. Kalian bisa Alt Enter, terus klik implement member, lalu ini diblok semua. Jadi kalau salah satunya nanti kalian nggak pilih, dia bakal error karena tiga-tiganya dibutuhin atau wajib. Nah, udah jadi. Tiga. Nah, di sini ada onCreate viewHolder, terus get item count, terus onBind viewHolder. Sama kita kerjain yang onCreate viewHolder. Jadi kalau biasanya di onCreate viewHolder itu kalian bisa nge-return atau nge-inflate viewholdernya. Jadi viewholdernya kan di sini butuh view. Nanti kalian tinggal panggil dari sini atau nge-return dari sini. Jadi kalian bisa tulis return viewholder. Viewholder itu kelas yang tadi kita buat ya, yang ini. Kalau kalian dia bakal ke sini. Nah, kan yang di dalam viewholder kita ada view. Nah, view-nya itu yang tadi yang kita buat, yang ini nih. Nah, ini. Jadi kita masukin ke sini. Cuman nggak bisa langsung tulis r.id.item data ya. Jadi kalian harus nge-inflate dulu namanya. Pakai namanya layout inflator.from. Nah, kalian pencet Ctrl P, di dalam butuh apa? Konteks. Kan tadi konteks sudah kita definisi nih di atas, tinggal kita pakai konteks. Dah, terus di-inflate. Di-inflate butuhnya apa aja? Layoutnya namanya apa? Nah, ini R ini bisa kalian import, Alt Enter juga. Dot, tadi nama itemnya apa? Item data COVID. Terus dia butuh namanya root. Rootnya itu pasti parent. Terus ini attach root, kalian bisa kasih post. Nah, di onCreate viewHolder itu buat ngasih tahu nih recycle view adapternya. Viewholder. You are now muted. Kalau get item count itu untuk nentuin nih, ini berapa kali diulang nih perulangan buat viewholder atau view-nya nih. Kalau di sini kan ada banyak nih. Nah, ada banyak. Kalian bisa nge-get nentuin berapa size-nya itu dari tentunya dari data model kita tadi. Yang ini nih. Di sini kan di dalam sini atribut kan ada banyak tuh. Jadi karena kita udah buat modelnya, kalian tinggal bisa panggil data model dot atribut data model dot size. Nah, size-nya. Bentar ya. Ini diubah jadi ini ada sedikit kesalahan di sini. Kalian bisa buat langsung aja ya, pakai namanya tadi buat generator. Jadi kalian ngebuat modelnya itu bisa langsung kopas dari sini aja. Kan ini tadi datanya yang butuhin. Kalau di sini kan kita cuman set teks doang, teksnya ini.
Kalau buat ngeset, kalian bisa panggil holder. Holder itu dari sini. Dot item view. Dot tadi txt nama negara. Buat ngeset nama negara. Dot text. Kalian bisa langsung sama dengan ngeset nama negara kan kita butuhnya datanya dari yang data model ini. Jadi data model dot get position, maksudnya position di sini kan dia berulang nih. Ini posisinya 0, 1, 2, 3. Jadi kita nggak usah nulis manual satu-satu. Ini udah di generate langsung dari adapternya. Position dot attributes. Attributes itu dari data yang nama JSON objeknya kan attributes nih. Jadi kita panggil dot itu namanya country region. Kok dia nggak mau dipanggil? Langsung ini bisa kalian ubah country region. Bentar ya, kalau dia nggak mau kepanggil, attributes. Oh lah, jadi ini salah import ya. Ini malah import attributes yang dari kelas Java. Dalam perawatan kita get dari data model. Kalian bisa langsung $. Kalau di Java kan misalnya begini, dalam perawatan plus data model position dot attribute dot confirmed misalnya. Kalau di Kotlin kalian bisa langsung di dalam kutip ini juga, misalnya as data model terus dot position dot attribute dot confirmed. Ini kalian hapus saja. Ini ada peringatan ya. Jadi nggak boleh hardcode. Kalian bisa langsung alt enter, kasih anotasi aja. Jadi terkonfirmasi. Oh ini salah tulisannya. Konfirmasi. Sama kalian bisa duplikat juga nih. Jadi nggak usah nulis ulang lagi. Misal kalian blok terus Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah ini kalian tinggal ubah. Ini kan txt terkonfirmasi, kalian ubah txt aktif, txt dalam perawatan berarti. Terus di sini txt meninggal misalnya, meninggal sama sembuh. Jangan lupa diubah datanya. Ini dead berarti dead sama sembuh itu berarti recovered. Nah, oh ya jangan lupa ini pakai return karena dia butuh integer. Kalau nggak mau nulis return, kalian bisa hapus saja, tapi pakai sama dengan, terus ininya dipindahin. Sama aja sebenarnya, cuma lebih simpel.
Nah, selanjutnya setelah adapternya udah kebuat, jadi yang buat nampung data sama view-nya itu udah kebuat, selanjutnya kita masukin datanya. Datanya dari mana tadi? Kita ngambil dari server atau API yang ini menggunakan retrofit. Kita panggilnya di main activity. Hal pertama yang kita buat, misalnya kan tadi mau nampilin progres dialog sama mau ngilangin progres dialog kalau loading datanya udah selesai. Kalian bisa bikin namanya function atau metode buat nampilin progress bar atau ngilangin progress bar. Misalnya ini hanya show progress. Nah, nama progress barnya apa tadi ID-nya? Itu progress bar. Jadi kalau di Kotlin, berkat extension yang tadi udah jelasin teman saya, jadi kita nggak usah lagi tuh find view by ID, find view by ID, find view by ID. Kalau di Java kan masih butuh itu. Kalau di Kotlin kalian bisa langsung tulis progress bar, langsung enter, dot, jadi dia udah ke import. Bisa langsung dipanggil. Kalau buat show, kalian bisa pakai namanya visibility sama dengan view.visible atau terlihat. Selanjutnya kita buat ngilangin progress bar. Private, fun, dismiss, progress. Sama progress bar juga dot visibility, cuman di sini view.gone atau bisa juga invisible. Nah, ini udah. Jadi selanjutnya yaitu di dalam metode onCreate. Nah, di onCreate kan pas view-nya kebuat, otomatis pasti progress bar kita ini kan progress bar kita pasti terlihat dulu, karena pas di onCreate atau view-nya baru kebuat, pasti kita ngeload data dari server gitu. Jadi otomatis kita show progress dulu. Progress. Lalu kita buat namanya function buat get data. Get data corona. Nah, buat nge-get data kita pakai API service yang tadi udah dibuat. Misalnya file API service sama dengan API client dot call service. Nah, ini buat nge-get API service-nya. Lalu fungsi call itu bawaan dari retrofit ya. Jadi di dalam sini kalian masukin modelnya. Jadi data yang di get itu nanti sesuai sama model atau data model. Itu bisa pakai API service yang udah kita buat, yang ini dot get all corona. Jadi kalau yang tadi kalian bisa lihat nih, dia nge-returnnya juga call data model. Jadi match antara yang kita butuhin sama yang kita get. Jadi tidak ada error. Selanjutnya, kalau udah, kita bisa end key atau ngedapatin callback dari server. Jadi callback-nya itu ada dua. Langsung aja kita buat callback data model. Kalian bisa langsung ke kurung, enter. Nah, di sini dia merah nih, karena dia butuh implementation method. Kalian bisa alt enter, pilih dua-duanya. Nah, di sini ada dua, on failure dan on response. Jadi kalau on failure itu
gagal ngeload data, entah itu koneksi bermasalah atau servernya sedang bermasalah, jadi semuanya masuknya di sini. Kalian bisa definisi di sini. Kalau saya biasanya langsung nampilin tos. Kalau nampilin tos, kalian bisa pakai langsung tulis tos tapi huruf kecil, langsung enter. Nah, di sini butuhnya apa? Konteks. Kalian bisa langsung get konteks. This, tapi yang add connectivity. Atau kalian bisa pakai add konteks. Nah, di sini pesan errornya. Misalnya kita pas error nampilin gini, error. Terus ditambah dari sini. Ini kan ada throwable. Throwable itu parameternya T. Kalian bisa langsung T dot get message. Jadi kita bisa tahu nih errornya kenapa. Lalu saat get datanya berhasil, otomatis kita dismiss progresnya karena kan udah dapat tuh datanya, tinggal dimasukin ke recycle view. Kalian bisa langsung. Jadi recycle view itu butuh namanya layout manager. Di sini kita pakai langsung gini. Ini ya layout manager. Ini import. Lalu kita panggil adapter yang tadi yang kita udah buat. Namanya kan tadi data COVID adapter. Nah, kan tadi kita buatnya butuh dua parameter. Constructor. Kalian bisa pencet Ctrl P, lihat tuh, oh data model. Sama konteks. Data model kita dapatnya dari mana? Dari respon yang ada di sini. Kan kita udah berhasil nge-get datanya. Jadi kalian bisa langsung respon dot body. Nah, kalau body itu dia ngembaliin data model yang tadi. Nah, error nih. Karena tipenya yang respons itu dia non-nullable, jadi dia nggak boleh null. Kalau kita udah berhasil dapat data dari server, otomatis kan datanya nggak bakal null. Karena di sini kita lihat datanya ada. Tuh. Dengan adapter. Oh iya, jangan lupa buat ngehilangin progress dialog juga kalau misalnya error, jadi dia nggak loading mulu. Di sini progress. Kalau udah, jangan lupa dipanggil di onCreate, get data corona. Udah, bisa kita coba, kita run ya. Ini ditutup dulu. Kita bisa run. Sambil nunggu run, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan langsung di chat aja ya. Nah, ini udah diinstal. Wah, ini dia post close. Jadi kita bisa lihat errornya kenapa tuh. Ini di sini. Oh, kita lupa buat ngasih. Di sini ada tulisannya permission denied, missing internet permission. Gitu. Jadi kalian bisa nambahin internet permission di manifest. Fungsinya internet permission itu apa sih? Jadi buat ngasih tahu Android
APK ini butuh internet. Jadi dia bisa nge-get data dari server gitu. Kalian bisa nambahinnya seperti ini. Ini langsung ada permission internet, enter aja, terus tutup ini. Kalau udah kita coba run lagi ya. Build. Jadi tapi setelah ganti SSD perbedaannya jauh banget. Dia ngebuka aplikasinya cepat, terus ngebuildnya cepat juga gitu. Padahal saya pakai i5 masih generasi 4 gitu. Kalau buat yang tutorial dari awal, kalian nanti bisa lihat di YouTube-nya Bisa AI ya. Nanti di save kok. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya. Nanti source code-nya ada di share nggak ya? Sama ini ada bug pas ngetik keyboardnya nutup teks inputnya. Dari Patrick. Oh ya, dari Patrick ya. Source code-nya nanti di share di GitHub. Nanti bisa ditaruh di description YouTube-nya gitu. Keyboardnya nutupin teks inputnya. Ini keyboard yang dimaksud keyboard di Android Studio-nya atau di emulatornya. Soalnya di emulator kita nggak pakai keyboard gitu. Di apps bisa. Keyboardnya nutup teks inputnya. Oh, itu mungkin bug dari aplikasi Bisa